Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan daripada pergerakan perkembangan Pi Network step by step perkembangan Pi Network yang terbaru pada hari ini. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan semuanya ya, terlihat ada semacam konferensi, terutama di sini yang berada di negara Cina berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network dan apa yang terjadi. Silahkan disimak sampai akhir. Dari sini admin langsung saja membuka daripada informasi yang paling baru pada hari ini berkaitan dengan Pi Network ya, yaitu adanya konferensi kerjasama dengan dealer mobil di Cina ya, tepatnya di Henan. Nah, di sini antar mitra resmi. Kemudian kami berharap untuk segera meledak atau booming dengan harga GCV. Nah, ini cukup mantap sekali informasi yang pertama ya. Ini informasi yang paling baru yang dikutip daripada Pi International News sekitar kurang lebih ya sekitar 10 jam yang lalu. Nah, di situ ada semacam dokumentasi ya. Nah, ini adalah konferensi tentang kerjasama dengan dealer mobil di Cina. Cukup lumayan menarik sekali ya. Ada sesi videonya. Nah, ini juga ada semacam mobil atau produk mobil yang ditampilkan. Nah, kemudian di sini juga ada ya rekan-rekan, ini cukup lumayan menarik sekali ya. Jadi ada semacam konferensi kerjasama dealer mobil ya, menurut informasi dari Pi International News. Kemudian untuk informasi yang lebih pasti, lebih valid ya, bagi rekan-rekan yang mungkin tinggal di Cina ya, atau mengetahui informasi ini secara pasti ya, tinggal rekan-rekan tulis dalam kolom komentar. Sekali lagi di sini yang menginformasikan adalah Pi International News tentang kerjasama Pi Network dengan dealer mobil. Kemudian dengan adanya informasi demi informasi semacam ini ya, ini memang bisa dikatakan seperti membawa angin-angin surga atau harapan yang tinggi untuk para pionir semuanya yang memiliki satu koin Pi ya, itu bisa membeli mobil ya, karena harganya itu cukup fantastis, 4,7 miliar kalau kita ikuti harga GCV. Dan admin di sini hanya sekedar untuk melakukan review ya. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui tentang daripada Twitter resmi dari Pi International News, rekan-rekan silahkan saja untuk langsung ditelusuri ya. Nah, di situ juga banyak sekali informasi demi informasi yang berkaitan dengan Pi Network ya. Ini cukup rajin sekali dalam bentuk bahasa Cina. Nah, untuk Pi International News kalau menurut admin pribadi di sini lebih sering memberikan atau mensupport harga GCV ya, terutama di sini juga meretweet postingan dari Pi Barter Mall. Nah, sekali lagi di sini juga salah satu marketplace ya Pi Network dengan harga GCV. Nah, di sini Mersan, terima kasih untuk Mersan yang kuat yang menggunakan harga GCV ya, yaitu adalah Mall GCV. Kemudian berikut ini juga direkomendasikan untuk dua Mersan dengan inventaris yang besar ya. Kemudian jika Anda membutuhkan, nah di sini segera beli, silahkan lihat gambar dan barangnya ya. Nah, kemudian saya berharap lebih banyak pedagang yang berkuasa akan bersedia untuk membeli atau menjual produknya dengan harga GCV. Sekali lagi di sini kalau kita lihat daripada marketplace di Cina itu ramai sekali ya dengan harga GCV. Kalau beberapa waktu yang lalu admin sempat memberitakan daripada Pi Barter Mall ya sudah rilis ke dalam Play Store, dan kali ini juga ada Mall GCV berikutnya ya, dan ini berasal dari Cina, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang ada di Indonesia ini jelas masih belum resmi ya untuk cross border atau lintas batas lintas negara untuk melakukan pembelian yang ada di sini. Sekali lagi ini hanya sebatas untuk informasi saja. Nah, ini juga banyak sekali pembayaran dengan menggunakan koin Pi dari berbagai mancanegara ya, baik di Vietnam, kemudian di Korea Selatan, atau bahkan yang ada di Indonesia. Nah, ini cukup lumayan menarik. Kalau rekan-rekan ingin mengetahui perkembangan daripada Pi International News ya, silahkan saja ya, sebagai bentuk informasi imunitas saja. Kemudian di sini sekali lagi untuk daripada kode QR itu juga sudah ada ya untuk menu pembayaran Pi Network yang terbaru. Nah, di sini juga sudah mulai ramai digunakan oleh pionir ya yang membeli barang atau produk, terutama hanya dengan menggunakan scan barcode kode QR saja kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Seperti berikut salah satu contohnya dalam sesi video singkat ya, rekan-rekan juga bisa melihatnya. Nah, di sini ada yang membeli ya rekan-rekan dengan menggunakan koin Pi dengan menggunakan scan barcode ya, kode QR, cukup lumayan menarik. Kemudian di sini admin langsung membuka daripada informasi berikutnya ya, kali ini melalui saluran Twitter Pi Network Up to Date. Ini juga rajin sekali memberitakan perkembangan Pi Network. Nah, terutama di sini juga ada informasi 3 jam yang lalu ya, dan juga ada informasi 9 jam yang lalu. Kalau kita lihat informasi yang 9 jam yang lalu berkaitan dengan Indonesia. Nah, di sini untuk PT Golden Diamond Harisa cabang Provinsi Bali ya, Pak Wayan. Nah, di sini pemimpin daerah Bali ini sedang mengadakan rapat ya, dan juga sosialisasi ekosistem di dalam provinsi jaringan Pi ya, terutama di Provinsi Bali ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini sekali lagi untuk daripada Golden Diamond Harisa ya,
Itu bukan hanya ada di Sumatera, kemudian di sini juga mulai ada banyak sekali cabang-cabangnya ya, terutama di sini juga ada yang di Bali. Dan fokus utamanya adalah ya produknya itu sebenarnya adalah emas ya. Kemudian sekali lagi untuk PT Golden Diamond Harisa ini juga cukup mantap sekali ya, salah satu proyek yang bisa dikatakan terkonfirmasi oleh core team Dr. Nicholas, dan bahkan juga ada beberapa YouTuber ya yang mengabarkan Indonesia akan open minded mandiri. Kemudian secara pasti ya admin masih belum mengetahui ya. Kemudian untuk pergerakan dan perkembangannya ini masih terus bergerak ya untuk PT Golden Diamond Harisa. Kemudian di sini ada informasi berikutnya yang paling update ya. Ini datang dari negara India ya kalau tidak salah. Nah di sini kalau tidak salah itu ada bendera India atau berita dari India ya, perubahan besar bagi investor di India mungkin tanggal 1 Oktober atau sudah terlewat ya. Nah di sini akan ada semacam 20% pajak atas investasi saham asing dan juga kripto ya, apakah kripto itu akan dipajaki atau tidak ya. Nah ini hanya sekedar informasi breaking news ya rekan-rekan dunia internasional. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Ini juga ada informasi 12 jam yang lalu disebutkan didasarkan pada fondasi memungkinkan yang memungkinkan untuk bisa mengungguli semua mata uang digital saat ini ya. Kemudian Binance Network secara resmi akan menjadi pintu gerbang ke dalam Web3 dan juga pintu gerbang menuju ekonomi global baru. Nah kemudian disini rekan juga bisa melihat ya, sudah mulai banyak sekali yang menerima pembayaran dengan menggunakan CoinPay dan juga transaksi-transaksi di fase enclosed mainnet ya, peer-to-peer P2P. Itu juga bisa menggunakan CoinPay ya untuk melakukan belanja atau barter. Nah di sini accepting payment on open mainnet by network ya, terutama di sini yang berada di Cina, kemudian Korea ya. Korea juga sudah mulai ramai. Bahkan Korea sendiri itu juga ada mall-mall ya yang menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Dan salah satu koin yang sedang booming pada bulan Oktober ya, yaitu adalah Nagaya. Dan Nagaya sendiri admin sudah pernah membahas ya, ini untuk Nagaya itu melakukan ICO sekitar kurang lebih 5 tahun, cukup lumayan lama ya. Dan untuk mendapatkan koin Nagaya itu rekan-rekan harus melakukan pembelian ya, atau ya harus deposit. Kemudian di sini Nagaya juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Korea Selatan ya untuk mallnya. Nanti Nagaya juga bisa digunakan untuk membeli produk yang ada di mall Korea Selatan ya. Ini cukup mantap sekali ya. Dan Binance Network itu juga halnya sama halnya dengan Nagaya, dan bedanya untuk Binance Network itu bersifat gratis ya, atau kita bisa melakukan penambangan di dalam ponsel. Nah untuk Nagaya sendiri harus mengeluarkan uang atau deposit ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk project crypto itu memang tergantung daripada project masing-masing. Nah intinya di sini kalau rekan-rekan melihat pergerakan perkembangan P-Network atau crypto ya di Korea Selatan itu mungkin yang paling masif, dan mungkin yang terang-terangan sudah mulai bisa digunakan ya, terutama ada mall-mall yang menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency ya. Nah ini cukup mantap. Kemudian P-Network dengan mengusung konsep semacam itu ya pasti akan diterima di Korea Selatan. Nah itu adalah semacam informasi tambahan. Nah ini sebagai salah satu contoh ya. Di sini juga ada informasi yang terbaru, ada pesanan suplemen kesehatan. Ini di mana saja ya, terutama di negara India. Ini juga menerima CoinPay ya dengan cara 50-50, 50% CoinPay dan 50% itu menggunakan mata uang lokal atau rupiah India ya. Nah di sini juga ada semacam payment accepting. Nah ini menerima pembayaran dengan menggunakan CoinPay 50-50 di India atau Perindavan. Nah ini adalah salah satu bentuk bukti bahwa Binance Network itu juga sudah mulai laku ya untuk Bitcoin, bisa digunakan transaksi secara global di berbagai kalangan, di berbagai negara ya. Nah ini juga ada di Vietnam menerima pembayaran dengan CoinPay untuk 1 pizza ya. Kemudian untuk penambangan sendiri ya, ini sudah memasuki bulan Oktober, tentu saja di sini akan ada semacam helping ya, atau ya bisa dikatakan pengurangan hasil mining ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan tinggal dimaksimalkan saja untuk mining setiap hari, tinggal klik petir ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan pergerakan perkembangan Binance Network pada hari ini. Semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif, dan semoga juga rekan-rekan bisa mendapatkan cuan ya dari internet. Jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian, terima kasih.